Mungkin nanti akan kita mulai sebentar lagi kalau memang sudah tidak ada yang ditunggu. Ibu Sheila akan membuka untuk memberikan pernyataan sesuai apa yang terjadi. Terima kasih semua teman-teman. Masih ada yang ditunggu? Masih ada yang ditunggu? Enggak, gas. Udah komplit. Gas nih. Gas sih. Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman, pada hari ini kami bersama teman-teman Kotak merasa sudah waktunya kami melakukan respon terhadap berita-berita yang ada di sosial media, bahkan untuk menjawab somasi terbuka dari saudara Posan dan Julia Angel. Nah, dalam respon ini yang pertama mau kami sampaikan sesuai dengan somasi dari mereka, yaitu kalau bicara kotak itu dianggap kepemilikannya adalah milik Haposan dan beberapa orang. Perlu kami sampaikan bahwa kotak itu muncul dalam sebuah event pencarian bakat Dream Band yang diadakan oleh High Music, dan kemudian dalam event itulah kemudian terbentuklah nama Kotak atas persetujuan tentunya. Di sana ada Pak Iwan dan personal-personal dari High Music. Kemudian manajemen Kotak ini beberapa tahun kemudian dialihkan ke pihak sekarang Warner Music. Namun pada waktu pengalihan saudara Posan juga masih ada di sana, ya, dan kemudian saudara Posan mengundurkan diri dan tidak terjadi permasalahan. Sehingga hal ini pun sudah kami sampaikan ketika kami bertemu dengan pengacara saudara Posan dan saudara Julia Angel. Nah, memang mungkin ada perbedaan pendapat ya di antara para pengacara. Ya silakan. Kami sebetulnya terbuka untuk berdiskusi. Ya. Tapi setelah kami menerima somasi terbuka ini, kami mesti harus menyatakan posisi hukum kami. Ya, jadi kami menolak kalau dikatakan kotak itu milik dari Posan dan siapa? Julia Angel. Di sana ada Marcella ya, dan juga itu hal yang pertama. Hal kedua dari somasi terbuka ini, di luar posisi hukum yang berbeda lagi mengenai siapa yang punya kewajiban untuk membayar royalty performance, tapi kami perlu sampaikan begini. Pelarangan terhadap menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Haposan itu sebetulnya nggak perlu. Kenapa? Sudah lama Kotak nggak kepingin nyanyiin lagu-lagu ciptaan Haposan. Kedua, kalau ciptaan lagu dari Julia Angel, saya perkirakan November ya, 15 November 2022, ketika dipermasalahkan dan dilakukan mediasi, teman-teman Kotak itu udah sepakat tidak juga menyanyikan lagu itu, lagu-lagu dari Julia Angel. Jadi tanpa somasi pun memang udah nggak dinyanyiin. Tapi pada butir 5 dari somasi mereka terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama, yaitu ada bagian dari Pai, Dewi, dan teman-teman Kotak. Waktu itu ada lagu-lagu yang diciptakan Kotak, waktu itu masih ada Haposan, Marcella, Mbak Tantri, tapi ada lagu-lagu juga yang sudah ada Mbak Chua.
kami harus menyatakan sikap bahwa kami keberatan terhadap pelarangan lagu. Wong kami juga sama-sama penciptanya. Kami keberatan. Bagaimana kami selaku pencipta dilarang menyanyikan lagu ciptaan kami sendiri. Berdasarkan hal itu, kami mensomasi balik agar saudara Haposan mencabut pelarangan terhadap lagu-lagu yang diciptakan bersama. Itu yang menjadi jawaban kami terhadap somasi terbuka. Dan catatan mengenai performance royalti perlu kami sampaikan bahwa begini, Kotak itu sangat menghargai sebuah ciptaan, dan Kotak pun sangat menghargai si pencipta. Mereka bukan cuma artis, tapi mereka juga komposer kok, mereka juga pencipta kok. Sehingga tidak ada keinginan Kotak untuk meniadakan atau menghilangkan apa yang menjadi hak pencipta. Hanya karena kita ada di negara hukum, tentunya kita harus taat hukum. Siapa yang berhak dan berkewajiban membayar performance royalti, siapa yang mengkolek, itu kan ada aturannya. Tetapi prinsipnya, Kotak sangat menghargai dan mensupport bahwa komposer harus mendapatkan haknya selaku pencipta. Dalam hal ini untuk performance royalti. Nah, karena itu salah satu yang Kotak sudah lakukan sebagai bentuk support terhadap para pencipta. Dalam kontrak-kontrak kami, penyelenggara kami mencantumkan pasal di mana penyelenggara itu diingatkan kewajibannya untuk membayar performance royalti itu. Bahkan di kontrak yang baru ya, Mas Aldi ada tuh. Di kontrak yang baru kita sudah mengingatkan agar mereka sedapat mungkin membayarkan itu sebelum kita manggung, sebelum mereka kontrak. Itu bagian dari tanggung jawab kami sebagai artis maupun sebagai komposer. Jadi kesan yang ada dalam masyarakat dengan kalimat ngambil hak orang, nggak ada. Saya nggak sebutin di mana dan siapa yang ngomong, tapi itu kan terkesan di media sosial saat ini. Kotak nggak mau berikan haknya. Loh, kami punya kontrak itu, kami ingat agar penyelenggara acara sesuai dengan aturan, you mesti bayar itu, Anda harus bayar itu. Dan kami pun sudah bicara dengan lembaga LMKN, LMK untuk harus mengkolek itu. Kami menyadari pengkolekan itu belum berjalan dengan baik, dan tidak semua penyelenggara menyadari kewajibannya untuk membayarkan performance royalti. Karena itu Kotak mengambil sikap, kita mesti bantu. Kita mesti bantu agar apa yang menjadi hak pencipta itu harus diberikan. Salah satu caranya adalah kami mencantumkan dalam kontrak. Di sana sini mungkin belum terlaksana dengan baik, tapi komitmen Kotak itu tegas. Kita harus mensupport. Nah, barangkali itu saja, kecuali Pak Resa dan ditambahin. Kami tidak sependapat. Ya, tidak mungkin ada hak orang di sana dilarang oleh sepihak. Jadi kami akan tetap menyanyikan lagu-lagu yang kami ciptakan, maksud saya klien saya ciptakan bersama. Kita tidak sependapat dengan itu. Ada lagi? Oke, kalau dari terima kasih. Terima kasih banyak pertanyaannya. Wow. Kalau dari kami pribadi, nggak ada lah. Sesuai dengan apa yang dibilang sama Bu Sela barusan. Kalau lagu yang diciptakan bersama-sama itu memiliki hak yang sama. Jadi kalaupun memang beliau ingin membawakan, ya monggo kerso, silahkan. Tapi kalaupun memang kita yang tadi
tadi sesuai Bu Sarah bilang, kita sepakat untuk tetap membawakan. Jadi ya itu. Kak, kan salah satu yang sering Nama dulu, nama status. Nah, kenapa sih alasan? oke, ini memang ada satu hal yang harus diluruskan ya. Sebenarnya klarifikasi ini sudah diutarakan beberapa waktu lalu dari Instagram kita, dari sosial media kota. Bahkan ya saat mediasi waktu itu kami juga sudah meluruskan ini dengan beliau. Cuman karena memang harus diluruskan kembali, kami akan luruskan. Pada bulan Oktober tahun 2022 itu beliau bikin statement di sosial media, kata-kata yang menurut kami tidak pantas untuk kami dengar. Tanda tanya besar kami adalah mengapa lewat sosial media? Karena hubungan kami saat itu dari tahun 2013, dia kan keluar tahun 2011. Karena saya saat itu 2011 merasa hubungan kami tidak baik-baik saja, dan saya merasa beliau memiliki bagian dari sejarahnya kota. Jadi saya legowo, dengan sangat legowo, saya hampiri beliau ke rumahnya tahun 2013. Saya meminta maaf secara langsung, dan hubungan kami dari 2013 sampai 2022 sebelum adanya statement itu di sosial media itu baik-baik saja. Kami masih berhubungan melalui WhatsApp, bahkan ada banyak hal yang kami saling bantu dalam hal promosi banyak hal. Jadi ya yang jadi pertanyaan kami saat itu, mengapa harus lewat sosial media yang padahal kalau dibicarakan dengan baik-baik itu mungkin kita bisa obrolin. Tapi kembali lagi, bulan Oktober tahun 2022, kondisi psikologi saya sedang tidak baik-baik saja karena ayah saya sedang masuk ICU dan akhirnya dinyatakan meninggal di bulan yang sama. Jadi memiliki hak, menurut saya memiliki hak untuk tidak mendengarkan hal-hal yang menurut saya menghabiskan energi saya saat itu. Jadi saya memilih untuk memblok. Jika ada itikat baik dari pihak beliau yang ingin ngobrol secara baik-baik, WhatsApp saya terbuka. Rumah saya mungkin lupa, tapi ada manajemen kami yang pasti beliau paham di mana. Jadi kalau memang niat awalnya ingin baik-baik saja, silahkan datang saat itu. Tapi ya akhirnya ya kami memilih untuk memblok dengan alasan kami hanya ingin sesuatu hal yang memang negatif, menurut kami membuat mental secara mental ataupun pergerakan kami ke depannya itu tidak menjadi lebih baik, ya kami punya hak atas sosial media yang kami punya gitu. Tapi kembali lagi, kalau memang itikat baiknya ingin ngobrol, sepertinya sosial media bukan tempat yang tepat begitu. Ini melakukan tindakan hukum. Ini maksudnya untuk hal yang mana nih? Pelarangan, pencemaran, untuk yang mana? Pertanyaannya supaya jelas. Yang tadi yang pencemaran juga sama pelarangan silakan dua-duanya aja. Dapat combo ya. Jadi sebetulnya tadi yang disampaikan dari awal tuh kami itu, bahkan ketika kami bicara sama pengacaranya tuh, kita itu punya posisi di mana sebaiknya mereka ini kan pernah satu grup band, jadi selesaikan dengan baik-baik. Tetapi makin gencarnya posan di sosial media dengan memojokkan pribadi teman-teman, kami sebetulnya sedang mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum. Ya, karena bagi kami kita diam aja bukan berarti kita takut. Kita diam aja dengan tujuan supaya situasi itu baik, kondusif, dan gak usah ribut lah. Tapi kalau terus diserang, kami mempertimbangkan untuk melakukan tindakan hukum. Gitu.
kalau soal Pai dan Dewi, so far saat ini tidak ada sikap yang melarang menyanyi. Dan kita kan tahu ya bahwa kami terus terang tidak sependapat dengan larang-larang itu. Ya, apalagi kita menciptakan lagu itu bersama-sama. Ya. Sedangkan yang nggak bersama-sama, sepanjang itu untuk performance dan dilakukan apa yang menjadi kewajiban penyelenggara sebagaimana yang disampaikan undang-undang, monggo aja. Kita memang berbeda pendapat itu. Tadi berarti yang ngeledek itu. Sekarang saya tanya balik, apakah ada statement dari kami secara personal meledek atau ada nama yang disebut atau tidak? Kalau kita flashback ke Oktober 2022, itu ada potongan video yang dinarasikan bahwa statement tersebut memojokkan salah satu pihak. Ini nih, 2011 dia memutuskan mengundurkan diri secara sadar. Dia menandatangani surat pengunduran dirinya secara sadar. Kami punya surat pengunduran dirinya. Dari 2011 sampai itu video saya lihat podcastnya bersama dengan Hanum dan juga podcast bersama dengan media apa gitu kalau masalah yang dipotong. Itu katakanlah itu 2020 ya diambilnya. 2011 sampai 2020 begitu banyak pertanyaan, kenapa nggak ganti drummer baru, kenapa nggak nambah personil baru. Awal-awal kami sepakat untuk bilang, enggak lah, udah kita menghargai personil-personil yang lama. Jadi kita tidak menambah personil baru. Itu kami lakukan dari semenjak beliau memutuskan mengundurkan diri. Itu sampai ya katakanlah ya 2000 berapa ya cukup lama lah kami selalu memberikan statement seperti itu. Kita bertiga nih bisa dibilang band gagelan sebenarnya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul akhirnya pertanyaan sama yang sering muncul tuh akhirnya kita enak bagi tiga, tapi setelah itu ada penjelasannya. Nah itu jadi literasi ya. Sebuah konten itu kan kalau dipotong-potong hanya sepersekian detik itu akan menjadi narasi yang bisa aja digoreng-goreng gitu. Tapi kalau ditonton secara full, itu kami menjelaskan kok. Setelah bercanda-bercanda itu kita menjelaskan, enggak, gini loh maksudnya. Kami tuh nggak mau beradaptasi lagi sama orang baru, karena untuk ngeklopin 3 orang ini aja butuh proses yang cukup lama. Sebenarnya itu alasannya. Ya gimana ya? Adaptasi kan sulit. Jadi ya itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan beliau merasa sakit hati, tidak ada niat kami untuk ke arah situ sih. Jadi ya itu yang jadi tanda tanya ke kita, kok jadi kita yang disalahin padahal nggak ada pertanyaan, kecuali pertanyaannya siapa bisa menggantikan posisi namanya beliau gitu, itu mungkin bisa kami jawab dengan lugas. Tapi kalau pertanyaannya ini nggak nambah nih personil baru, itu kami bisa menjabarkannya seperti itu gitu. Langsung sedikit menambahkan ini Mas, tapi dari hal-hal seperti ini kita jadi belajar mungkin ya, belajar lebih dewasa, belajar lebih bijak. Kita paham gitu, ternyata memang apa yang kita sampaikan sesungguhnya lalu dipotong sama orang bisa menjadi berbeda. Kita jadi oh iya kita harus lebih bijak lagi dalam bertutur kata, berkomunikasi. Itu yang kita ambil nilai dari sini gitu. Oh kita jadi lebih dewasa ya, kita jadi lebih bijak ya. Itu sih Mas. Si Posan nggak mempermasalahkan uang royalti, tapi ya dia tuh sebenarnya kayak pengen hak moral ya, mungkin pandang dari itu kosong seperti apa. Jadi gini, pemahaman dari hak pesan tentang hak moral yang dia tuntut itu berbeda ya. Tadi saya sudah katakan mengenai kotak, tapi dalam somasi terbuka itu membicarakan tentang hak ekonomi. Jadi kalau dia bilang saya nggak mempermasalahkan, tapi dia bicara soal hak ekonomi,
Jadi saya nggak kasih komen, ya baca aja somasinya mereka gitu ya. Ada lagi? Itu soal apa yang mengakibatkan tidak menemukan titik temunya. Terus yang kedua, ini kemarin juga beredar kan potongan podcast yang diduga menyerang pribadi Kak Tantri perihal ART itu ya. Mungkin sikap Kak Tantri seperti apa ketika viralnya video tersebut? Terima kasih. Sebelumnya kita memang sudah melakukan mediasi ya. 15 November betul ya? Betul. Dan di situ memang terpampang cuman saya. Dan apa ya, tanpa mungkin publik mengerti sebenarnya di belakang itu ada mereka berdua. Dan akhirnya kita melakukan mediasi. Namanya mediasi itu kan proses kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ternyata tidak menemukan titik terang dan tidak menemukan titik kesepakatan. Jadi gimana? Jadi begitu. Pembahasannya waktu itu sempat ada pembahasan menanyakan ini ya, 3 syarat kalau nggak salah, 3 syarat. Dan menurut kami kenapa kita tidak melakukan 3 syarat itu, karena menurut kami ya kita tidak sepakat dengan itu gitu. Syaratnya apa? Oh, nanti kita jelasin sama Ibu. Kita nggak punya keinginan untuk menjelaskan syarat-syarat, nanti di media massa jadi rame lagi ya. Itu bagian dari percakapan kami, itu satu. Kedua, kalau di sosmed itu ada seolah-olah ya ada penyerangan atau menyudutkan personel pribadi teman-teman kota, terutama tadi apa? Beberapa kerabat kota memberikan respons ya, wah itu dilaporin aja. Kami pun kalau hanya melihat dari tujuan memojokkan dan dapat diduga, saya bilang ya, pencemaran, dapat diduga, penghinaan ya, rasanya juga mau mengatakan udah lapor aja. Tapi kami bersama teman-teman kotak itu mau menyampaikan saat ini, kok sedih sekali ya di negara kita yang berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, kita itu mengkotak-kotakkan orang dan menganggap rendah sebuah golongan. Kalau teman-teman kotak melaporkan itu seolah-olah kita setuju golongan A, golongan B, maaf ART, sopir, tukang sapu dan sebagainya itu golongan rendah. Padahal kotak tuh nggak mau, karena bagi kotak mau dia sopir, mau dia tukang sapu, mau dia ART, sama, dia manusia biasa, sama dengan kotak. Kita harus menghargai itu dan kita tidak mau terpancing seolah-olah ada kasta tertentu yang dianggap lebih rendah dari para penyanyi. Enggak. Itu yang menjadi pegangan kotak. Ya, kotak tidak mau terpancing dalam situasi seolah-olah kita merendahkan saudara-saudara kita yang ART atau apapun dia. Ada yang bilang apa? Loper koran lah apa, penjual koran dan sebagainya. Saya pikir malu ya kita kalau sebagai manusia itu kita mulai mengkotak-kotakkan si A lebih tinggi karena pekerjaannya dari si B lebih rendah. Nah itu membuat kotak nanti Mbak Tantri juga kalau soal emosi cerita aja, kesel-kesel ya, tapi kita belajar untuk melihat dari sisi yang lebih luas. Jadi kita nggak mau terpancing dengan hal-hal seperti itu. Silakan Mbak Tantri mungkin yang langsung merasakan.
Sing sabar. Sama seperti Ibu Sela yang katakan itu memang tidak, kita tuh sebagai manusia tidak layak untuk mengkotak-kotakan sebuah profesi. Bahkan akhirnya saya membuat sebuah caption yang ada di sosial media saya itu tidak ada profesi yang rendah. Yang rendah itu adalah orang yang merendahkan orang lain. Itu menurut saya poin, karena saya tidak pernah menganggap bahwa profesi yang mungkin ditujukan kepada ART tadi itu adalah suatu profesi yang rendah, karena tanpa mereka juga saya nggak bisa berdiri di sini bantuin bantuin anak-anak saya nyopin makan atau nggak bersih-bersih rumah, itu nggak bisa gitu. Jadi ya kalau ditanya bagaimana rasanya, ya kita sama-sama cari kerja kok, jadi ya sama-sama gak ada yang rendah kok, semua mulia di mata Tuhan, itu semua mulia. Cukup ya. Oke.